Mereka adalah orang-orang yang menurut gua amat sangat luar biasa, kreatif, bisa mengubah dunia. Dengan dan tanpa seorang fashion designer, seseorang bisa berubah menjadi seperti apa. Iya. Dengan dan tanpa interior designer, sebuah ruangan yang sebelumnya seperti apa bisa menjadi seperti apa. Dengan adanya seni, karya seni ya, sesuatu yang sebelumnya polos bisa menjadi seberwarna dan semenarik apa. Ya, dan misalnya arsitek ya, kayak sesuatu yang sederhana dengan sentuhan arsitek bisa menjadi seindah apa. Banyak banget gue pelajari dari lu adalah semua itu dimulai dari diri sendiri dulu. Dan Pasti. semuanya dari tangga per tangga Betul, gitu, step by step, betul, karena semuanya butuh proses untuk betul. menjadi pendewasaan. Betul. Jangan rakus juga ya. 3, 2, 1, welcome to Nuta. Tiga orang pertama tuh masih teman yang syaratnya memang harus kompeten. Ya. Seperti itu. Ya iyalah, lu rekrut temen tapi cuman as long as cuman temen, sampah banget betul, anjir, betul, ngapain gitu kan. Betul. Teman sekalipun itu harus ya punya alasan untuk Iya, bergabung iya. di sini gitu. Karena emang menurut gue ya, sesama manusia itu emang gini loh, mau sebullshit apapun, kayak misalnya ada sebenarnya ada kata-kata yang sering banget dikeluarkan, yaitu lu datang ke gue kalau butuhnya gitu. Itu menurut gue kayak semua manusia datang ke setiap manusia lainnya pasti ada butuhnya Iya, gitu. Entah betul. cuman itu ngobrol cerita lah, Iya, atau misalnya betul, ngobrol, betul. itu pasti ada butuhnya gitu. Menurut gue ya, betul. sebullshit apapun gitu. Betul, betul. Apalagi kalau kita talk bisnis gitu kan. Iya, betul. Lu punya konsep sendiri segala macem, Betul, lu ngobrol sama Joe gitu Betul, kan, betul. yang itu kan pasti lu ngelihat, oh ini Joe ada sesuatu yang gue nggak punya nih. Betul, gitu. betul. Dan Joe juga ngeliat lu, oh ini gue Araf ini ada sesuatu yang gue nggak pikirkan tapi dia bisa Iya, gitu. betul, Akhirnya dia betul. lu klop lah. Setuju? Betul. Seperti itu. Terus kayaknya waktu itu gue masih sendiri dulu, jadi bales-balesin DM semua sendiri gitu, bener-bener sendiri, kayak udah overload banget. Terus akhirnya beberapa pekerjaan dibantu, terus gue sempet hold karena nggak kuat karena sebanyak itu gitu kan. Gue harus sambil kerja juga sampai akhirnya ada penawaran lagi untuk orang finance nambah. Jadi makin gampang, jadi makin lancar, jadi grow untuk keuangannya, untuk Finance sangat penting berarti. untuk gue sangat penting karena jujur gue bukan orang yang Finance banget. sekompeten itu Iya, dalam iya. bidang keuangan. Jadi gue memang harus mendelegasikan dan mempercayakan beberapa skill ya, kemampuan ke orang lain, dengan syarat memang orangnya harus bisa gue percaya. Betul, seperti itu. Nggak bisa kita tidak melibatkan orang lain tuh. Tapi jujur emang gue ngobrol sama lu sebelum ini juga, oh iya berarti emang finance emang sangat penting sih gitu. Nggak tahu ya, mungkin beda model bisnis beda gitu, lagi. iya. Tapi kalau gua memang berhubungan dengan budgeting, setiap project itu ada angka-angka detail yang harus dihitung, ada rumusnya. Jadi sepenting itu. Mungkin kalau untuk kayak small business atau beberapa model bisnis yang tidak terlalu rumit keuangannya, mungkin belum tentu butuh sesegera itu juga. Tapi kalau untuk besar ya semua butuh dong, semua bidang butuh gitu kan. Kalau kita bicara masalah project kecil atau bisnis kecil, itu kembali lagi ke situasinya. Tapi kalau untuk gua sih sebutuh itu. Orang gua bikin RAB sendiri gitu kan, berantakan dan lain sebagainya gitu kan. Bener sih, kayak yang gua bikin bener. Tapi kan mungkin ketika orang finance yang buat itu, dia akan merencanakan untuk berapa bulan ke depan, untuk mungkin backup dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin belum tentu kita tahu, karena itu bidang yang berbeda lagi sebetulnya gitu. 2 orang terus 3 orang awalnya kerjain sendiri gitu kan, rekrut ya seperti itulah terus konsep dan metodenya. Karena Sekarang berapa orang? Sekarang 16 kayak 16 orang. 16-nya digaji bulanan juga. Iya, 16. Gila. Sebelumnya tapi ada tahap untuk sampai ke situ juga. Iya. Jadi Ada yang freelance lah ya. Freelance gitu. kayak gitu, terus ada yang mungkin Kadang paruh kontrak waktu gitu, dan iya. lain sebagainya kayak gitu. Tapi alhamdulillah banget, pelan-pelan semuanya bisa di Total lu kontrak ngebangun jadi berapa lama berarti? dari awal ya 1,5 tahun mungkin sampai 2 tahun. Baru 1,5 tahun sampai 2 tahun. 1,5 tahun Ke titik sudah ini. bisa melibatkan dan memberdaya. Tapi itu pun tim inti sih, anak-anak muda, karena kita juga mulai narik untuk para pengrajin kayak gitu. Pengrajin sih. Oh itu juga nggak dihitung kan ya, belum? Dan itu masuknya mungkin ke tim inti ya, karena mereka terikat di kita, maksudnya bukan freelancer, bukan vendor. Gitu. Tapi jumlahnya belum sebanyak itu sih, baru 6 lah. Yang workshop baru 6 itu bapak-bapak ya? Iya. gitu. Tapi kan kayak ya gue kayak terharu aja sih, maksudnya bisa berpartisipasi dalam hidup seorang bapak-bapak gitu, mencari nafkah gitu. Iya, kan iya. kayak
gitu. Itu juga kenalnya nggak sengaja berarti sama bapak, atau emang kenal karena di workshop? Sebetulnya nggak tahu ya, mungkin ini salah satu hal yang memang harus dan wajib gue syukuri. Penawaran itu sebanyak itu, penawaran yang masuk ke Instagram atau ke email, dan penawaran itu bukan hanya untuk menjadi klien tapi untuk membantu gue kayak Kak, perkenalkan aku sebelumnya bekerja di salah satu perusahaan kontraktor, aku sangat amat bersedia dan senang sekali dengan visi kakak. Jika kakak misalnya bersedia membayar aku mungkin di bawah gajiku yang sekarang pun, aku sangat bersedia. Tawaran-tawaran seperti itu yang mengajukan diri untuk ikut Lu membantu. nemu di situ berarti ngeliat? Ada aja gitu, sampai bapak-bapak yang istrinya nge-DM kayak Kak, kenalin aku ini suami aku punya kemampuan ini, mungkin kakak bisa tertarik untuk mencoba atau melibatkan suami. Itu banyak gitu, pengrajin kayak yang anak mudanya pun banyak, maksudnya yang sampai di perusahaan kontraktor kayak gitu untuk turun dong gajinya. Iya. Itu yang bikin gua kayak makin semangat, makin membara, dan energi gua semakin kesini tuh bukan semakin habis tapi semakin bertambah karena ada banyak sekali cita-cita, ada banyak sekali kepercayaan, doa tanggung jawab di pundak gue gitu. Kayak itu sih yang bikin gue kayak gue semangat terus, gue kerja tuh harus bener. Iya dong, harus bener. Kayak gak bisa gue kayak orientasinya adalah uang kayak gitu. Ternyata dengan gue tidak mengkonsepkan seperti itu pun, dan ini masih berjalan, mungkin karena gue dulu terbiasa bergerak di organisasi non profit ya, maksudnya kayak ya tidak boleh mengambil keuntungan kan kalau non profit. Jadi jiwa gue masih kayak gitu. Jadi kayak profit yang sekarang itu kayak itu sih gue mikirnya ini. Gue pernah bilang ini ke gue lupa sih ke finance gue apa ke siapa ya, kayak gue ngerasa ini kayak games aja. Oke. Games yang kalau lu dapat misalnya keuntungan dan sebagainya, ya udah masuk aja gitu. Dan lu simpan aja gitu. Iya, gue lifestyle gue masih seperti gua 4 tahun lalu. Di antara 1,5 tahun lu banyak dan profit yang udah masuk juga, bahkan sekarang klien lu juga banyak kan, bahkan ada artis juga gitu kan, kayak kayak anaknya Kang Sule segala macam gitu kan. Di antara profit, tapi style lu masih sama gitu. Kayak maksud kayak gitu aja ya. Maksud gue kayak bahkan branded stuff-nya juga nggak ada gitu. Emang lu tetap jadi ROV yang lama gitu kan? Karena ada beberapa hal sih, mungkin yang pertama kenyamanan dan selera ya. Yang pertama itu, yang kedua memang gue orangnya berusaha blend in dengan siapapun ya. Kayak kadang gue merasa nggak suka dan nggak nyaman kalau apa ya, kayak misalnya kayak dipanggil bos saya tuh sebenarnya gue nggak nyaman gitu sama bapak-bapak yang lebih tua, pengalaman hidupnya bos besar gitu, kayak iya gitu kayak nggak. Nah mungkin ya ketika gue semakin menunjukkan ciri itu, perbedaan itu ya, maksudnya kalau terlihat berbeda dan lain sebagainya, perbedaan itu semakin terasa gitu. Dan gue sejujurnya tidak menyukai itu. Gue tidak menyukai itu. Yang membedakan itu kan hanya mungkin posisi, instruksi, tanggung jawab aja gitu. Kayak gue nggak mau ada perbedaan, tapi alasan utamanya sih sebetulnya kenyamanan aja gitu kan. Menurut gue juga tidak seberpengaruh itu juga gitu. Kayak nyaman aja, pede aja nggak sih, kayak ya udah gue ngerasa keren aja kayak gitu kayak gitu. Meskipun beberapa momen kita harus bisa menyesuaikan juga sih, maksudnya ketika ketemu klien ya, project business to business dan lain sebagainya gitu. Tapi secara umum alasan gue ya memang nyaman aja gitu. Sebetulnya sih sederhananya itu. Ini emang salah satu calon orang sukses tuh gini sih. Amin lah. Karena bener-bener gak ada gaya-gaya sama sekali. Terus yang pertanyaan gue gini, ini tapi kayak lu tuh serah mau jawab atau enggak ya. Tapi we're talking about billion in year business. Oke. Not profit ya. Oke. Nggak tahu ya, sebetulnya gue pernah menyampaikan bukan menyampaikan sih, gue pernah menyinggung ini. Dan sejujurnya ini adalah hal yang amat sangat gue hindari sih gitu. Alasannya adalah balik lagi ke nggak tahu ya, perasaan tuh jadi cukup pertimbangan untuk gue gitu. Jadi ketika gue menyebutkan angka-angka yang fantastis, belum tentu semua orang siap menerima itu. Dengan alasan apa? Dengan alasan misal seperti ini, kita kan dalam sebuah proyek itu melibatkan banyak sekali orang, pihak, puluhan gitu kan, mungkin sampai dengan ratusan kalau kita rinci gitu.
kalau satu orang melihat sebuah angka yang besar, gila gitu ya, wah berarti kayak sedangkan gue dibayarnya cuma segini. Gue menghindari hal-hal seperti itu, melukai perasaan seseorang. Iya, Padahal sebetulnya yang... semakin besar posisi, semakin besar juga tanggung jawabnya gitu kan. Mungkin ada budget untuk apa dan sebagainya. Kalau untuk masalah angka, gue rasa sebetulnya ya gue selalu mengucap syukur sih ya, cukup fantastis ya. Bukan untuk angkanya tapi untuk peningkatannya gitu dari awal kecil dan lain sebagainya. Berarti kira-kira aja ini bukan numbers, tapi percentage itu berapa % peningkatannya? Kan kalau misalnya bisnis ada peningkatannya dari year to year gitu, year to date atau 1000%, 500%. Mungkin per bulan dan lain sebagainya ya. Ya mungkin karena ini ada sentuhan viralnya memang ratusan %, tapi itu tidak stabil jujur untuk peningkatannya gitu. Kita bisa kayak bulan ini terus bulan besok tiba-tiba 400% tuh sangat mungkin. 400%, tiba-tiba 700% kayak gitu, kayak setidak terkendali itu. Maksudnya tidak terkendali untuk hal yang baik ya. Setidak terkendali itu gitu, kayak bisa sampai dengan 700%, berarti 7 kali lipat dong. Dan itu juga sebetulnya tinggal kita atur. Nah, gue selama dalam kurun waktu 1 tahun itu berusaha untuk menstabilkan itu. Kayak nggak bisa juga dong kalau kayak jebret naik, drop gitu. Jebret naik. Nah, gue berusaha untuk pelan dan kita mungkin sudah ada. Itu. Iya, ada di situ. Kalau untuk masalah bocoran sih, kalau per sekarang sih memang oke lah, mungkin kayaknya lebih mudah diterima ya kalau untuk omset mungkin ya. Kalau untuk omset lebih mudah diterima karena kan mungkin kayak orang nggak bisa tebak juga profitnya berapa, pengeluarannya berapa. Sekarang sih kalau untuk sekarang stabilnya masih di gue lagi memilah, gue lagi memilah yang nggak gampang ditebak, yang nggak ini juga kayak tertingginya sih baru akan menyentuh angka mungkin ya per bulannya ke 4 digit. Tapi itu sesuatu yang biasa sebetulnya untuk di bidang sebutlah properti kan emang gila-gilaan banget. Untuk stabilnya kita ya hampir ke situlah ke 4 digit per bulan, dan itu bukan prediksi sih, kan kita udah ada listnya ya, klien selanjutnya jumlahnya berapa, nominalnya berapa, dan kalau di kita pasti itu pasti nggak mungkin nggak naik terus. Tapi untuk sementara itu sih kalau di bidang properti itu masih biasa sih angka seperti itu ya per bulan. Tapi udah ada proyeksi ke situ ya. Jelas itu semuanya udah kita plan baik-baik, matang-matang. Dan itu mungkin yang jadi alasan lu, soalnya lu sempat cerita ke gue, lu kayak aduh gue mager nerima endorse. Astagfirullahaladzim. bukan mager. Iya sih. Bukan mager, tapi kayak gimana. Jadi sebenarnya ini beruntung sekali ya, banyak sekali yang keluar. Apakah ini sebuah rencana dari awal? Tidak ada. Kayak gue juga kayak ngalir aja gitu, plong aja gitu. Nanti tiba-tiba gue kalau diundang di tempat lain udah ada di sini semua materinya. Oke. Malesnya tuh sebenarnya kayak gini, maksudnya gue singkat ya, tapi ini metode yang gue ciptakan sendiri. Kita kan ada perhitungan profit bersih misalnya untuk gue selama 1 bulan tuh nominalnya berapa, otomatis perharinya tuh berapa. Betul. Oke, ketika kita bicara masalah per hari, per jam kita udah tahu dong. Misalnya perharinya berarti waktu kita, gue mikirnya waktu dan kemampuan ya. Berarti dalam sehari waktu gue dihargai senilai segitu. Ketika ada tawaran masuk, sejujurnya kalau dari gue gitu, dan tidak bisa minimal setara atau lebih lah. Kalau setara ya buat apa, orang udah ada yang lebih pasti kan. Tidak bisa melebihi itu, ya gue tidak mau seperti itu. Tapi kalau misalnya iya dong, betul ya, tapi kalau dia membayar lebih dari itu dan feedback dia nggak terlalu besar ya, feedback yang gue kasih ke dia nggak terlalu besar, gue juga nggak mau. Makanya alasannya jadi lu juga mau fair gitu. Iya dong, gue mau fair. Kayak ini gue cuma segini doang nih, misalnya followers gue dan feedback. Iya, lu pernah cerita tentang followers lu juga ya gitu. Iya, followers gue, tapi ada juga yang mau tetap itu nggak apa-apa gitu. Sampai akhirnya kayak ya, sosial media kayak singkatnya Instagram ya. Instagram gue memang tidak mau menerima seperti itu. Mungkin kalau kayak untuk YouTube dan
TikTok selama itu kata kuncinya sih pengerjaannya ringan dan singkat kayak ternyata ngerjainnya cuma sejam 2 jam kayak bolehlah nambah-nambah duit. Iya. Duit gajian anak-anak. Gajian anak-anak kayak gitu. Boleh ya. Karena ya kayak gitu. Sebetulnya sih emang ya maksudnya emang besar banget ya. Endorse tuh kayak mudah, besar dan bukan tak tersangka ya. Mungkin orang tuh kayak nggak bisa tebak gitu. Paham ya? Betul. Kayak orang biasa tuh kayak, hah demi apa sih? Ternyata kayak gitu. Ternyata memang budget brand tuh segede itu gitu. Iya, Perusahaan untuk membakar uangnya gitu kan. Betul seperti itu. Tapi gue tetap untuk beberapa kayak mungkin kan ada juga ya yang nggak selalu dari brand besar Betul, ya kayak betul. gitu. Itu Ada gue all memang shop nggak- lah gitu, Iya, gue online nggak shop mau gitu. seperti itu karena kalau gue kerjain, guanya rugi karena waktu gue Iya, misal betul. tidak banyak. Tapi kalau misalnya gue terima bayaran mereka tidak sesuai, gue nggak mau juga seperti itu. Jadi singkatnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya memang tidak terlalu enjoy sebenarnya karena gue emang lebih suka mengerjakan hal-hal yang sebetulnya di belakang layar. Gue di depan layar aja sebenarnya karena tuntutan Iya, lu marketing aja sempet sih. bilang ke gue lu nggak nyaman ngomong kan? nggak nyaman apa? Nggak nyaman ngomong depan layar gitu kan gitu. Lebih ke apa ya? Lebih ke in frame-nya sih. Kalau untuk berbicara di depan orang santai. kayak gue biasa dan Bahkan gue lu suka dengan itu sebetulnya. kadang-kadang lu bisa presentasi gitu kan di seminar-seminar. Iya gitu. betul, gue memang lebih suka seperti itu. Biasanya gini soalnya, kalau kita isi seminar, isi sebuah kelas, itu meskipun orangnya sedikit adalah orang-orang yang membutuhkan ilmu kita Iya. seperti itu. Tapi kalau internet, ini gue aja ya, gue cara berpikir gue kenapa gue lebih berhati-hati. Karena yang melihat itu semua orang, semua golongan, semua Dan pihak. tercetak. Iya. Itu dia, benar. Kayak iya itu emang harus Kayak hati-hati sih. hati-hati banget. Bener. Sekarang gini, kalau gue sebut misalnya angka misal 5 juta, ya. Kalau yang melihat itu orang yang penghasilannya besar, 5 juta cuma Sama, buat iya. makan sate doang, misal Iya. kayak gitu. Tapi buat orang yang mungkin masih ada orang yang gajinya kayak 700.000, itu udah bersyukur. Jadi maksud gue tuh seluas itu. Jadi Bahkan gue banyak banget nggak sih kayak apa namanya satpam atau segala macam gaji itu 1 juta, 1.200.000 ya gitu betul kan. betul. Dan gue makanya tidak mau terlalu terbuka masalah angka tuh karena gue nggak tahu dampak apa yang akan muncul. Mungkin kayak orang bisa jadi ya, kita nggak ada yang tahu, orang nonton kayak stres jadi tidak bersyukur. Bener Betul, gak kayak betul. kok orang gampang banget sih, gue udah merasa kerja. Betul. Gue nggak tahu ya, mungkin sebetulnya bukan juga tanggung jawab gue untuk memikirkan semua perasaan orang, mungkin bukan. Tapi ketika ada hal yang bisa gue antisipasi, gue lebih baik menghindari itu ketika memang kita prediksi impact-nya akan tidak terlalu baik. Tapi ketika impact-nya baik, gue dengan sangat senang hati untuk ngobrol kayak gini. Mungkin kan beberapa orang yang dengar kayak, wih kok bisa ya, ternyata Jujur itu gue emang mau banget sebenarnya, suka dan mengincar gitu. Tapi kalau bicara masalah internet, kamera, dan mungkin ruang tertutup, ruang diskusi, kalau ruang tertutup itu gue merasa semua orang meskipun sedikit itu adalah orang-orang yang memang membutuhkan ilmu atau informasi dari kita gitu. Misalnya kayak seminar tentang apa, itu kan terfokus dan orang yang daftar pasti orang yang minat. Kalau kayak gini kan kita publikasi di YouTube, semua orang bisa lihat, bisa nonton. Anak kecil segala macam bisa nonton. Betul. Tapi Rof, ini gue kembali lagi ke diri lu sendiri tadi ya. Karena emang gue seneng nih ngulik lu nih. Oke. Yang jujur ya Rof ya. Lu tadi gue udah sempat bahas tentang cara berpakaian lu yang tadi lu udah jawab nyaman. Gue nyamannya seperti ini gitu kan. Kita tahu lah misalnya sebenarnya gini, ada yang pebisnis kelas kakap lah. Kita kayak Pak Sandiaga Uno gitu kan, atau Pak Erick Thohir segala macam. It's all about ya dia mah beliau itu mah udah triliunan gitu bang ya kan. Dan dia bahkan nggak pakai sama sekali barang branded gitu karena dia itu tidak kebanyakan orang tuh hanya mau terlihat kaya. Gitu. Bukan menjadi kaya. Menurut gue itu utamanya. Dan apakah lu tidak mau pakai branded? Apakah lu punya konsep yang seperti itu gitu? Gue ada pemikiran menarik tentang itu sebenarnya. Apa itu? Gue bukan tidak mau terlihat branded dan kayak menggunakan barang yang murah. Gue nggak mau juga sebetulnya. Tapi intinya gue memang mau menggunakan barang yang keren. Tapi kerennya orang kan beda-beda. Mungkin bagi mereka yang kerennya itu ada yang branded banget gitu ya, branded, gitu ya. sah aja. Gue nggak pernah kayak
kok kayak gitu ya? Enggak, gue tetap kayak dia punya argumen untuk itu ya, dia percaya diri. Lu menghargai itu. Gue sangat menghargai itu Iya. gitu. Tapi ketika bicara apakah gue tidak mau seperti itu, jawabannya bukan. Gue punya penilaian atau selera tersendiri atas makna keren yang gue maksud gitu. Nah, terus untuk masalah keren ya, gue juga suka sesuatu yang keren gitu. Tapi mungkin kerennya gue adalah bukan yang mahal, tapi yang menarik. Misal, karena ini masih berhubungan dengan style, lifestyle, terus juga selera. Mungkin kita nggak kita bisa bahas lebih dari pakaian ya. Iya. Gitu. Oke, untuk masalah pakaian sebenarnya ini bukan berarti pakaian yang paling maksimalnya gue ya guys ya. Iya, Ini adalah pakaian yang lu tahu sehari-hari paling gitu. paling sederhana dan tidak ribet. Iya. Gua nggak suka banget ribet. Alasannya itu. Sesimpel itu. Karena gini, gue kegiatan setiap hari bos gitu, kayak gue setiap hari harus milih pakaian, kayak itu cukup effort juga. Gue mikir juga gitu, daripada gue mikirin baju, mending gue mikirin project. Mending gue kayak seberharga itu waktu untuk gitu. Karena mungkin kalau gue meluangkan waktu gue untuk berpakaian untuk gitu. berpakaian, mending gue jadi fashion designer aja. Lebih impactnya kayaknya gue otaknya gue setuju, karena gue banyak banget sebenarnya, gue aja banyak banget diprotes sama netizen. Kayak lu jaketnya itu tuh terus, kayak lu pakainya hoodie itu terus sampai bahkan Lita aja tuh kan, gue pernah tuh beberapa kali syuting sama Lita. Gue tuh bener-bener bawa 7 kaos yang sama modelnya, warna hitam, kaos oblong gitu. Kenapa kamu bawa itu doang? Ya udah lah, emang ini paling enak gitu, udah terus. Iya betul. Kayak baju gue kayak paling banyak hitam putih dan gue jadiin daleman semua. Betul banget. Karena itu yang paling hitam gini kan, yang paling pasti nggak sih? Ya udahlah, itu pasti masuk nggak sih sama semua. Kayak lu nggak perlu style, bahkan even sepatu aja ya. Ini lu harus tahu, Rob. Ini cerita menarik sih. Gue selama gue jadi tiktokers ya, gue cuma beli sepatu satu doang. Selama gue ini udah setahun nih, gue cuma beli sepatu jogging. Sisanya gue sepatu dibeli Lita. Gue nggak pernah kayak mikirin gue harus branded gitu. Ini bener-bener lu tau gak sih kayak ada all shop Instagram gitu yang cuma kayak 200.000, 300.000 gitu, atau bahkan 150.000 gitu. Gue beli di situ anjir. Kayak ya udahlah, paling enak gitu. Kayak gue ngerasa ini kayak ya mungkin kita bahas fashion ya. Gue ngeliat teman-teman, ada beberapa teman-teman TikToks gue gitu kan yang I know gitu kan. Gue tahu mereka, tapi kayak bener-bener branded semuanya tuh, kayak dari atas sampai bawah, kayak mungkin hoodie-nya aja ada tulisan semua ya. Iya. Hoodie-nya 10 juta gitu kayak. Ini serius, hoodie 10 juta gitu, atau topi 2 juta, 3 juta kayak gitu. Wow gitu. Emang kita harus appreciate, kita kan beda ya gitu ya. Selera. Kita nggak bisa memaksakan kesenangan orang lain bagi betul. Orang senang terlihat kayak, menurut gue itu fair. Selama yang pertama tidak merugikan orang lain. Gitu. Kalau sudah merugikan orang lain mungkin itu udah beda cerita, karena itu menyakiti gitu ya secara sengaja. Tapi selama itu tidak merugikan orang lain ya itu okay. Oke, bicara tadi kan kita udah bicara hemat-hemat ya. Apa yang paling lu borosin, Bro? Sesuatu apa yang lu selalu kayak jor-joran gitu? Hal yang gue suka sebetulnya mungkin orang masih akan mengkategorikan itu project juga ya. Tapi jujur apa yang gue kerjain tuh gue happy banget, kayak gue enjoy. Sebenarnya kayak karya bagus aja itu, kayak wah seneng gitu. Jadi biasanya gue gila-gilaan itu ya hal-hal yang berhubungan dengan apa yang bikin gue seneng. Biasanya apa sih yang bikin gue seneng? Peningkatan jumlah SDM. Hal borosnya gitu ya. Karena gue seneng, sebenarnya kan itu kita nambah orang itu. Iya, itu finance lu langsung Rofi. Oh, sering sekali itu. Sering gitu ya. Sering sekali itu kayak. Gitu ya. Berarti temen lu ya juga sering gitu. Sering sekali itu kayak. Inilah tolong nih tim ini butuh ini gitu kayak. Oke, nanti kita pertimbangkan dulu ya gitu. Kayak gue tidak memikirkan itu mau itu ada. Maksudnya mau itu tetap ya, kalau impact itu harus ada impactnya. Tapi kan kadang kita seleksi juga apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Tapi kayak gue tidak memikirkan kalau itu akan rugi. Nggak tahu ya, gue selalu yakin apa yang gue investasikan di SDM orang itu akan selalu baik hasilnya. Ya karena kan kita rekrut orang juga nggak sembarangan ya. Maksudnya orang yang kita rekrut itu punya kemampuan, punya skill, otomatis dia bakal
punya sumbangsi di percayalah sini. gitu Gue ya? percaya dia akan punya sumbangsi dan dia akan membantu salah satu hal atau salah satu bidang job desk yang mana itu akan membuat kualitas kerja kita semakin bagus. Biasanya gue cukup jor-joran di situ sih ide, dan ya kayak gue juga terpikir untuk project-project tanpa klien gitu. Kayak ini kan baru interior nih, gue dalam jangka waktu dekat Project gue apa pengen berarti non profit dong, atau untuk awal non profit. untuk awal non profit Karena gue memang mau memberi makan idealis gue. Gue udah cukup lama membiarkan si karya interior, meskipun desain ya gue akan tetap menyebut ini karya. Gue udah terlalu lama menutup ya, karena kita berhubungan dengan klien ya, kita nggak bisa seidealis itu juga untuk karena kan nanti batu sama batu gitu. betul kan? seperti itu. Jadi gue sedang dalam rencana untuk mengerjakan project lain yang udah gue rencanakan dari lama juga. Gue mau ngerjain ada 2 sebetulnya. Yang pertama itu landmark itu Suatu jadi kota kayak gitu, landmark. misal Tugu Iya. Jogja gitu, terus kayak tugu-tugu yang kayak gitu. Tapi emang bertahap ya, kita bakal ngerjain dari yang kecil-kecil dulu. Kan banyak tuh kalau kalian lihat, entah itu di pinggir jalan, di bundaran Oh gitu iya, kan. iya. Di taman Kayak di gitu. taman. Nah, gue pengen ngerjain yang kayak gitu-gitu dulu. Itu kayak ekspresif banget, itu kayak seni banget, patung banget. Nah, gue akan mengerjakan itu. Mungkin sebelum mendapatkan klien, gue akan membuang-buang uang untuk itu. Kayak apakah itu akan menjadi bisnis? Sebetulnya saya tidak sepeduli itu, karena gue happy banget. itu ya? Gue happy banget ketika wah ada karya yang dibuat kayak wah keren banget. Siapa nama finance lu? Aris. Hah? Boleh dikasih tahu gak sih? Dia tuh paling ini banget kalau di tag apa? Nggak mau, gue nggak mau, gue mau orang belakang. Ya, anggap aja itu berarti udah siap-siap ya dari sekarang. Kayak enggak, jangan, gue private ini gue gitu. Itu sih. Dia masih dengan tegas tidak mau menyebutkan tidak mau disebutkan namanya di tag pun. Sebenarnya gue udah sering tag sih. Oh, sering tag ya? Kayak- Berarti abis ini gue akan cari di Ropi gitu kan. Boleh, silakan cari tahu ya. Dia sangat tertutup. Tebak dari R sih kalau Kayak itu udah lumayan banyak dibicarakan karena kayak Iya. semua kan berhubungan dengan dia ya, masalah invoice dan lain sebagainya. Itu menarik dan lucu juga sebenarnya. Lucu juga, jadi perbincangan juga untuk beberapa klien kayak Mbak ini gitu. Lucu, menarik gitu. Aduh. Seru. Berarti lu, jujur gue cukup mes, ternyata Joe ini adalah orang yang diceritain sebelumnya ya. Maksudnya Kayak salah satu orang kepercayaan tuh yang memulai ini kan. Iya, Dia kan kayak dari awal gue kira tuh siapa gitu. Berarti sebenarnya Joe ini adalah bos dari dokumentasi lu gitu kan. Kayak atasnya kan, headnya Iya, gitu kan. betul. Oh alah. Gila. orang terbaik gue yang Pantesan dia langsung tahu tadi pas gue tanya, "Oh, lu pakai Panasonic GH?" Pak? Iya, kan emang gue udah ngincer. Oh, emang berarti emang dia yang milih gadget itunya juga, gearnya juga. Iya, semua. Jadi ya memang orang lama jadi penanggung jawab atas misalnya konten, Iya. terus ada tim, misalnya ada editor, ada videographer, dan sebenarnya ada jadwal timeline yang harus diurusi, publikasi. Itu memang sudah gue delegasikan semua gitu. Bukan gue mau so nyantai sih, tapi gue memang ngeplan semuanya memang seperti itu. Karena kan supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, dan gue tidak sabar dengan 2 project itu. Yang pertama kan itu landmark ya. Landmark, Landmark oke. kayak Yang satu lagi? di dalam di jalan atau di tengah Itu udah tahu kota. tempatnya di mana? Jakarta atau di mana? Itu belum, karena pasti Jabodetabek dulu sih. Jabodetabek. Sebetulnya goalsnya adalah project pemerintahan, maksudnya kayak yang apa namanya, yang center banget, maksudnya kayak Jogja, siapa orang yang nggak tahu gitu kan. Sebetulnya maunya ke situ, meskipun kayak ada sih yang Pelan-pelan gua lah incar, gitu ya. tapi gue mau dari yang mungkin nggak menutup kemungkinan juga dari developer, maksudnya dari pihak swasta juga. Biasanya kalau perumahan kan dia Ada landmark kan? betul, ada landmark, mungkin bisa jadi dari situ dulu juga. Kalau untuk pengennya ya, sebetulnya pada akhirnya gue dulu pernah ada sih tawaran dari beberapa pemerintahan, dari Pemda kayak gitu, tapi bentuknya dulu belum landmark, dulu masih project kayak interior. Jangan tahu lu, langsung ke gue tuh masuk 38 pintu dari pengusaha langsung. Oh iya? Iya, langsung 28 jumlahnya. Pusing dong lu? Oh ya sangat pusing, cuma kan maksudnya gue punya plan sendiri. Itu nggak tahu ya, Tapi lu diterima semua atau nggak? mungkin beberapa bisnis akan bilang itu keputusan yang tidak tepat, tapi pada saat itu dulu dengan kapasitas gue yang seperti itu belum gue terima. Iya. Tapi maksudnya itu salah satu bukti lah bahwa ternyata gue cukup mampu dan bisa dipercaya oleh
pihak-pihak yang mungkin cukup besar. Itu kan tawarannya besar banget dong. Iya. Padahal proyek yang gue kerjain mungkin waktu itu ya belum sebesar sekarang, nominalnya belum sebanyak sekarang jumlahnya gitu. Itu ya cara gue ya itu memang gue bukan Membatasi tolak. diri dulu lah gitu. Betul, ya. bukan gue tolak ya. Kalau kita mikirin masalah profit, untungnya kalau wah itu besar-besar banget gitu. Tapi gue punya punya plan sendiri, kita harus mengerjakan apa dulu dan tujuannya apa, mungkin kesiapan dan lain sebagainya, lebih berhati-hati, tenang, kalem. Dan gue bukan orang yang tipe wah gitu sedih. Yeah. Enggak, gue orangnya selalu Kalem. tenang selalu Iya. tenang. Karena gue ngeliat lu kayak hai no. Oh, maaf. Enggak gitu. Rob mau makan nggak? Oh, gue emang sudah tidak ada nafsu makan dari Demi apa sih kayak gitu? Oke. Gitu. Karena kalau gue setiap yang datang ke studio pasti kayak harus makan, harus minum, harus kemil gitu kalau gue gitu. Oke. Oke, Rob, udah oh my god gila. Lama banget ternyata. Iya, enggak sebenarnya gue nggak enak sama waktu lu sih gitu. Oh kayak. enggak, ya gue sih santai. Karena kan waktu lu adalah uang seperti yang tadi kan. Ini sebenarnya abis ini akan ada tuntutan invoice nih, tapi dari yang Mrs. R maksudnya. Enggak lah, kayak tidak semua dilibatkan dengan profit. Silakan minum dulu, Rob. Oke, Iya. guys. Bicara tentang tadi yang idealisme segala macam, ini sebelum kita tutup ya, gue mau nanya nih, seberapa banyak idealis lu saat lu ngedesain ini podcast ini, ruangan podcast? Oke, jadi untuk idealisme gue sebetulnya sudah tidak terletak pada teknis dan karya lagi. Oke. Sudah tidak terletak pada teknis dan karya lagi. Kalau dulu gue memang semua harus mengikuti ACC-nya gue dan lain sebagainya untuk desain. Karena sekarang kita udah ada tim desainer juga ya. Gitu, baru 3 orang sih gitu. Tapi letak idealisme gue sekarang bukan lagi terletak pada teknis ya. Tapi terletak pada visi dan misi. Meskipun gue biarkan misalnya anak-anak yang terlibat di sini bekerja ya, misalnya anak-anak desain dan lain sebagainya, tapi gue menanamkan idealisme yang begitu tinggi bahwa dalam sebuah karya tuh kita tidak boleh keluar dari A, keluar dari B, yaitulah hal-hal yang berhubungan dengan mungkin visi perusahaan, idealisme perusahaan. Dan gue rasa idealisme itu bukan tentang sesuatu yang rumit, yang ribet. Kalau kita ngomong kan semua seniman ya, kayak artis ya, mungkin itu membicarakan idealisme itu kadang bukan negatif ya, seperti sebuah keegoisan gitu kan. Tapi sebenarnya idealisme itu adalah sebuah batasan, sebuah kata, sebuah makna, sebuah pandangan yang ideal, menarik menurut siapa? Menurut pemiliknya atau orang itu sendiri. Nah, gue sudah tidak terlalu mencantumkan atau melibatkan idealisme gue dalam karya teknis ini, tapi idealisme gue tanamkan di visi misi perusahaan, bagaimana cara bekerja, konsep seperti apa, project seperti apa yang harus kita dukung, harus kita support, harus kita tolak seperti itu, dan bagaimana cara kita menyikapi sebuah permasalahan. Jadi gue lebih mundur satu langkah ke belakang untuk menaruh idealisme gue di posisi yang lebih besar lagi impact-nya, seperti itu. Tapi bicara itu sedikit aja nih ya. Visi lu apa? Lu dari tadi belum bilang. Visi perusahaan lu. Visi gue secara personal gue memang ingin yang pertama itu mewadahi sebanyak itu para pekerja kreatif, khususnya adalah pekerja rupa, anak-anak FSRD. Karena mereka adalah orang-orang yang menurut gua amat sangat luar biasa, kreatif, bisa mengubah dunia menjadi lebih berwarna. Anak-anak desain itu kayak lu bayangin, dengan dan tanpa seorang fashion designer, seseorang bisa berubah menjadi seperti apa. Dengan dan tanpa interior designer, sebuah ruangan yang sebelumnya seperti apa bisa menjadi seperti apa. Dengan adanya seni, karya seni ya, sesuatu yang sebelumnya polos bisa menjadi seberwarna dan semenarik apa ya. Dan misalnya arsitek ya, kayak sesuatu yang sederhana dengan sentuhan arsitek bisa menjadi seindah apa. Nah, gue berusaha untuk mewadahi lebih banyak lagi para pekerja kreatif supaya gue punya power yang besar untuk bisa mengubah lebih banyak lagi hal melalui karya seni. Apakah karya seninya itu terbatas di rupa? Enggak. Jawabannya adalah ya yang gue sebut itu tadi. Karena gue tetap sih punya
fokus ya. Kayak gue sebetulnya belum terpikir untuk sebenarnya banyak juga kayak tawaran kontraktor tuh kan kayak lebih ke sipil ya. Kita lebih gampang lagi sebetulnya mainnya. Bukan gampang dalam artian apa ya, kayak tapi lebih ke teknis. Iya, lebih ke teknis. Lebih ke teknis ya. Sebenarnya mudah aja kan kita bisa melibatkan orang-orang tersebut kan. Kita sebenarnya hanya sebagai owner sebuah perusahaan itu sangat amat mungkin. Jadi kepercayaan orang tuh yang gue salut dan selalu gue syukuri adalah rasa percaya mereka gitu. Nah, misi gue apa? Misi gue adalah memberdayakan lebih banyak lagi para pekerja kreatif supaya mereka bisa punya wadah untuk berkarya lebih luas, lebih bebas dan nyaman. Karena memang beberapa pekerja kreatif mungkin merasa bekerja tidak cocok gitu, entah sistemnya dan lain sebagainya. Karena menurut gue pekerja kreatif itu beda dengan pekerja yang kantoran gitu ya, kayak ya gue pun di perusahaan gue gitu ya, berusaha untuk membuat sistem-sistem yang baru, gimana caranya mereka idenya terjaga, cemerlang gitu kan, bekerja tidak lelah gitu kan. Itu yang gue rencanakan. Jadi misi gue adalah membuat perusahaan yang berhubungan dengan karya rupa apa aja sih itu ya, tadi mungkin bocoran sedikit ada produk, landmark juga, project landmark akan kita kerjakan. Terus juga yang pasti interior gitu. Terus masih ada beberapa lagi sih. Ada satu sebenarnya yang tadi belum gue sebut. Gue pengen bangun desa wisata. Desa wisata ya? Desa wisata. Karena sejujurnya pada akhirnya gue akan kembali ke masyarakat sih. Maksudnya kayak nggak bisa bohong ya, bisnis itu kan memang feedbacknya adalah uang lah ya, kayak gitu. Kayak agak susah juga untuk orang percaya bahwa kalau kita bilang masyarakat dan lain sebagainya tapi kita mikirin uang bisnis, susah untuk orang percaya. Pada akhirnya sebenarnya gue akan kembali lagi ke sana gitu. Kayak gue tuh seneng banget hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi gue pengen membangun desa wisata gitu. Karena ada juga kan udah ngetren juga, karena gue di Malang kan kayak ada desa wisata Jodipan seperti itu, kampung. Dan lu mau itu ya? Dan gue mau yang bahkan jauh lebih bagus dari itu, karena kayak gemesnya gue tuh banyak. Jadi kalau lu tanya visi gue dan misi gue tuh sebetulnya mungkin kayak nggak akan cukup berapa jam untuk podcast gitu. Mungkin nanti itu untuk orang lain ya. Untuk orang lain ya. Enggak. Gitu. Jadi nanti Arofnya kan dunia lagi tapi dengan lebih fokus adalah visi misi gitu kan. Ada pembahasan 1,5 jam. Oke Rob, thank you banget udah datang pada podcast kali ini. Yang banyak banget gue pelajari dari lu adalah semua itu dimulai dari diri sendiri dulu. Dan semuanya dari tangga per tangga gitu, step by step, karena semuanya butuh proses untuk menjadi pendewasaan. Jangan rakus juga ya. Pasti itu. Jangan rakus juga. Oke, thank you so much. Semoga lu sukses selalu. Terus Ruang A23 juga kalau udah launching sukses selalu Rob, dan gue doakan selalu. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih udah datang. Nah, buat kalian jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you for watching and I'll see you around. Ciao.